Di sebuah sekolah menengah di kota kecil yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan udara segar, suasana kelas terasa hangat dan akrab. Hari itu adalah hari pertama semester baru, dan semua siswa tampak bersemangat, meskipun sedikit cemas. Di antara mereka, Rizky, seorang siswa berusia 17 tahun, duduk di bangku paling belakang. Dia adalah seorang pemuda cerdas dengan minat yang besar terhadap sastra, tetapi sifatnya yang pemalu sering membuatnya merasa terasing di antara teman-temannya. Ketika bel berbunyi, semua siswa bergegas memasuki kelas. Rizky mengamati sekelilingnya, mencoba mencari tahu siapa guru baru yang akan mengajar mereka. Pintu kelas terbuka, dan seorang wanita cantik melangkah masuk. Dia mengenakan gaun sederhana yang menonjolkan kecantikan alami dan senyumnya yang hangat. Nina, nama yang tertera di papan tulis, adalah guru bahasa Inggris baru mereka. Nina memperkenalkan dirinya dengan suara lembut dan penuh semangat. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Nama saya Nina, dan saya sangat senang bisa mengajar kalian semua. Saya berharap kita bisa belajar banyak hal menarik bersama-sama. Suaranya yang ceria membuat suasana kelas menjadi hidup. Rizky merasa jantungnya berdebar. Dia tidak hanya terpesona oleh kecantikan Nina, tetapi juga oleh cara dia berbicara dengan penuh antusiasme. Selama pelajaran, Nina menjelaskan materi dengan cara yang menarik. Dia tidak hanya membacakan buku teks, tetapi juga mengajak siswa berdiskusi tentang tema-tema dalam sastra. Rizky merasa terinspirasi oleh cara Nina menghidupkan setiap kata. Dia mulai berani mengangkat tangan untuk bertanya dan memberikan pendapat, sesuatu yang jarang dia lakukan sebelumnya. Setiap kali Nina tersenyum padanya, dia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Setelah kelas berakhir, Rizky merasa ada dorongan untuk mendekati Nina. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Dengan sedikit rasa gugup, dia melangkah maju saat siswa lain mulai meninggalkan kelas. "Bu Nina," katanya, suaranya bergetar sedikit, "saya ingin bertanya tentang buku yang Anda sebutkan tadi." Nina menoleh dan tersenyum. "Tentu, Rizky. Buku apa yang ingin kamu ketahui?" Rizky merasa seolah-olah dia baru saja mendapatkan izin untuk memasuki dunia yang penuh dengan keajaiban. Mereka mulai berbincang tentang buku-buku favorit, dan Rizky merasa nyaman berbicara dengan Nina. Dia menjelaskan betapa dia menyukai karya-karya klasik dan bagaimana sastra membantunya memahami dunia di sekitarnya. Nina mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Rizky merasa dihargai. "Kamu memiliki pemikiran yang dalam tentang sastra, Rizky. Saya senang melihat siswa yang begitu antusias," kata Nina, membuat Rizky tersenyum lebar. Dia tidak pernah merasa seberharga itu sebelumnya. Percakapan mereka berlanjut, dan Rizky merasa seolah-olah mereka telah menjalin ikatan yang lebih dari sekadar hubungan guru dan murid. Setelah beberapa menit berbincang, Rizky merasa waktu berlalu begitu cepat. Dia tahu bahwa dia harus kembali ke kelas berikutnya, tetapi dia tidak ingin momen ini berakhir. "Terima kasih, Bu Nina. Saya sangat menikmati percakapan ini," katanya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu bersemangat. "Terima kasih juga, Rizky. Saya berharap kita bisa berbicara lebih banyak di lain waktu," jawab Nina dengan senyuman yang membuat hati Rizky berdebar. Saat Rizky meninggalkan kelas, dia merasa seolah-olah dia baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia tidak bisa berhenti memikirkan senyuman Nina dan cara dia membuatnya merasa istimewa. Hari-hari berlalu, dan Rizky semakin menikmati kelas bahasa Inggris. Setiap kali dia melihat Nina, dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan biasa. Dia mulai memperhatikan detail kecil tentang Nina, cara dia menggerakkan rambutnya, tawa lembutnya, dan cara dia berbicara dengan penuh semangat. Rizky merasa terpesona, dan dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk lebih dekat dengan Nina. Suatu hari, saat istirahat, Rizky memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. Dia sering menghabiskan waktu di sana, membaca buku-buku yang menginspirasi. Ketika dia memasuki perpustakaan, dia melihat Nina sedang duduk di salah satu meja, tenggelam dalam buku. Rizky merasa bersemangat dan sedikit gugup. Dia tahu ini adalah kesempatan sempurna untuk berbicara lebih banyak dengan Nina. Dengan hati yang berdebar, Rizky mendekati meja Nina. "Bu Nina, apakah saya boleh bergabung?" tanyanya, berusaha terdengar percaya diri. Nina menoleh dan tersenyum. "Tentu, Rizky. Senang sekali kamu datang ke sini. Apa yang sedang kamu baca?"
Mereka mulai berbincang tentang buku yang sedang dibaca Nina, dan Rizky merasa semakin nyaman. Dia mengungkapkan pendapatnya tentang tema yang ada dalam buku tersebut, dan Nina tampak terkesan. Kamu memiliki pemikiran yang sangat menarik, Rizky. Saya suka cara kamu melihat sesuatu. Puji Nina, membuat Rizky merasa bangga. Percakapan mereka semakin dalam, membahas berbagai topik mulai dari sastra hingga impian masa depan. Rizky merasa seolah-olah dia bisa berbicara dengan Nina tentang apa saja. Dia tidak hanya mengagumi kecantikan Nina, tetapi juga kebijaksanaan dan kehangatannya. Setiap tawa dan senyuman Nina membuatnya merasa lebih dekat, dan dia tahu bahwa dia tidak sendirian dalam perasaannya. Saat waktu berlalu, Rizky menyadari bahwa dia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan. Dia merasa terhubung dengan Nina di tingkat yang lebih dalam, dan itu membuatnya merasa bahagia dan cemas sekaligus. Dia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa, meskipun mereka harus menjaga batasan yang ada. Hari-hari di sekolah menjadi lebih cerah bagi Rizky. Dia menantikan setiap pelajaran bahasa Inggris, berharap bisa melihat Nina dan berbicara dengannya. Setiap kali mereka bertemu, dia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Rizky tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi dia juga menyadari bahwa ini adalah jalan yang rumit. Dengan perasaan campur aduk, Rizky melanjutkan harinya, berharap bahwa suatu saat dia bisa menemukan keberanian untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Dia tahu bahwa pertemuan pertama ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih dalam, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana jalan ini akan membawanya. Hari-hari di sekolah berlalu dengan cepat, dan setiap momen yang dihabiskan Rizky di kelas bahasa Inggris semakin berharga. Dia merasa seolah-olah waktu berjalan lebih lambat ketika dia berada di dekat Nina. Setiap senyuman dan tatapan Nina membuatnya merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia ini. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang terus menggelayuti pikirannya. Rizky tahu bahwa perasaannya terhadap Nina semakin dalam, tetapi dia juga menyadari bahwa mereka berada di dua dunia yang berbeda. Suatu hari, saat istirahat, Rizky memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. Dia sering menghabiskan waktu di sana, mencari ketenangan di antara tumpukan buku. Ketika dia memasuki perpustakaan, dia melihat Nina duduk di salah satu meja, tenggelam dalam buku yang tebal. Rizky merasa bersemangat dan sedikit gugup. Dia tahu ini adalah kesempatan sempurna untuk berbicara lebih banyak dengan Nina. Dengan hati yang berdebar, Rizky mendekati meja Nina. Bu Nina, apakah saya boleh bergabung? Tanyanya, berusaha terdengar percaya diri. Nina menoleh dan tersenyum. Tentu, Rizky. Senang sekali kamu datang ke sini. Apa yang sedang kamu baca? Rizky duduk di sebelahnya, merasakan kehangatan yang terpancar dari kehadiran Nina. Saya baru saja selesai membaca novel klasik. Saya sangat terkesan dengan karakter utamanya, jawab Rizky, berusaha untuk tidak terlihat terlalu bersemangat. Nina mengangguk, matanya berbinar. Karya sastra klasik memang memiliki daya tarik tersendiri. Apa yang membuatmu terkesan dengan karakter tersebut? Rizky mulai menjelaskan, dan saat dia berbicara, dia merasakan kepercayaan diri yang tumbuh. Mereka berdiskusi tentang tema-tema dalam novel, dan Rizky merasa senang bisa berbagi pandangannya. Setiap kali Nina memberikan tanggapan, Rizky merasa seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang yang benar-benar memahami dan menghargai pemikirannya. Percakapan mereka semakin dalam, membahas berbagai topik mulai dari sastra hingga impian masa depan. Rizky merasa seolah-olah dia bisa berbicara dengan Nina tentang apa saja. Dia tidak hanya mengagumi kecantikan Nina, tetapi juga kebijaksanaan dan kehangatannya. Setiap tawa dan senyuman Nina membuatnya merasa lebih dekat, dan dia tahu bahwa dia tidak sendirian dalam perasaannya. Rizky, kamu tahu, saya sangat menghargai siswa yang memiliki minat dalam sastra. Ini adalah cara yang bagus untuk memahami dunia dan diri kita sendiri, kata Nina, membuat Rizky merasa bangga. Saya percaya bahwa setiap buku memiliki pelajaran yang bisa kita ambil. Rizky mengangguk setuju. Saya setuju, Bu. Buku-buku membantu saya melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Saya merasa lebih hidup ketika membaca. Nina tersenyum, dan Rizky merasa hatinya berdebar. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Setiap momen bersama Nina terasa seperti keajaiban, dan dia ingin lebih banyak waktu untuk berbagi dengan guru yang begitu menginspirasi ini.
Setelah beberapa jam berbincang, Rizky menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu cepat. Dia merasa enggan untuk meninggalkan momen berharga ini. Terima kasih, Bu Nina. Saya sangat menikmati percakapan ini, katanya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu bersemangat. Terima kasih juga, Rizky. Saya berharap kita bisa berbicara lebih banyak di lain waktu. Jawab Nina dengan senyuman yang membuat hati Rizky berdebar. Saat Rizky meninggalkan perpustakaan, dia merasa seolah-olah dia baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia tidak bisa berhenti memikirkan senyuman Nina dan cara dia membuatnya merasa istimewa. Hari-hari berikutnya, Rizky semakin bersemangat untuk pergi ke sekolah. Setiap kali dia melihat Nina, dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan biasa. Dia mulai memperhatikan detail kecil tentang Nina, cara dia menggerakkan rambutnya, tawa lembutnya, dan cara dia berbicara dengan penuh semangat. Rizky merasa terpesona. Dan dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk lebih dekat dengan Nina. Suatu sore, setelah kelas berakhir, Rizky memberanikan diri untuk mengundang Nina ke acara sastra yang akan diadakan di sekolah. Bu Nina, ada acara sastra di sekolah akhir pekan ini. Apakah Anda mau datang? Tanyanya, berusaha terdengar santai. Nina menatapnya dengan senyuman. Tentu, Rizky. Saya akan senang sekali datang. Saya suka acara seperti itu. Terima kasih sudah mengundang saya. Rizky merasa seolah-olah dia baru saja memenangkan undian. Dia tidak sabar menunggu hari itu tiba. Dia mulai merencanakan apa yang akan dia katakan, dan bagaimana dia akan berbicara dengan Nina di acara tersebut. Dia ingin membuat kesan yang baik dan menunjukkan betapa dia menghargai kehadiran Nina dalam hidupnya. Akhir pekan pun tiba, dan Rizky merasa bersemangat. Dia mengenakan pakaian terbaiknya dan berusaha untuk terlihat percaya diri. Saat dia tiba di acara sastra, dia melihat Nina sudah berada di sana, berbincang dengan beberapa guru lainnya. Rizky merasa jantungnya berdebar saat dia mendekati Nina. Bu Nina, saya senang Anda datang. Serunya, berusaha untuk tidak terlihat gugup. Rizky, senang sekali melihatmu di sini. Jawab Nina dengan senyuman yang membuatnya merasa lebih tenang. Mereka mulai berbincang tentang acara tersebut, dan Rizky merasa senang bisa berbagi momen ini dengan Nina. Acara berlangsung dengan meriah, diisi dengan pembacaan puisi, diskusi sastra, dan pertunjukan seni. Rizky merasa terinspirasi oleh semua yang terjadi di sekelilingnya. Dia dan Nina duduk bersama, berbagi pendapat tentang setiap penampilan. Rizky merasa seolah-olah mereka berada di dunia mereka sendiri, terpisah dari keramaian di sekitar mereka. Saat acara mencapai puncaknya, Rizky melihat kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Dia telah menyiapkan sebuah puisi yang ditulisnya terinspirasi oleh Nina dan pelajaran yang diajarkannya. Dengan hati yang berdebar, dia berdiri dan meminta perhatian semua orang. Selamat malam, semuanya. Saya ingin membacakan sebuah puisi yang saya tulis. Katanya, suaranya sedikit bergetar. Dia melihat Nina di antara kerumunan, dan senyuman Nina memberinya keberanian. Rizky mulai membacakan puisinya, mengungkapkan perasaannya tentang cinta, keindahan, dan inspirasi yang dia dapatkan dari Nina. Setiap kata yang dia ucapkan terasa tulus, dan dia bisa merasakan getaran emosional di dalam dirinya. Dia melihat Nina mendengarkan dengan penuh perhatian, dan itu memberinya semangat. Saat dia menyelesaikan puisi, suasana menjadi hening. Rizky merasa jantungnya berdebar, menunggu reaksi dari Nina dan teman-temannya. Ketika dia selesai, tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Tetapi yang paling berarti baginya adalah senyuman hangat yang terpancar dari wajah Nina. Rizky, itu luar biasa. Kamu memiliki bakat yang luar biasa. Puji Nina, membuat Rizky merasa bangga. Dia tidak bisa menahan senyumnya, merasa seolah-olah semua usaha dan perasaannya terbayar. Malam itu, Rizky dan Nina berbincang lebih banyak, berbagi tawa dan cerita. Rizky merasa seolah-olah mereka telah menjalin ikatan yang lebih kuat, dan dia tahu bahwa perasaannya terhadap Nina semakin dalam. Namun, di balik kebahagiaan itu, dia juga merasakan ketegangan. Dia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang rumit, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaannya. Saat acara berakhir, Rizky merasa enggan untuk berpisah dengan Nina. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga batasan. Terima kasih, Bu Nina, untuk malam yang luar biasa ini. Saya sangat menghargainya, katanya,
berusaha untuk tidak terlihat terlalu emosional. Terima kasih juga, Rizky. Kamu membuat malam ini sangat spesial, jawab Nina, matanya berbinar. Rizky merasa hatinya berdebar, dan dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Dia tidak sabar untuk melihat kemana jalan ini akan membawanya, meskipun dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Malam acara sastra itu masih terbayang jelas di benak Rizky. Setiap senyuman Nina, setiap pujian yang dia terima, membuatnya merasa seolah-olah dia sedang melayang di awan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang terus menggelayuti pikirannya. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Nina semakin dalam, tetapi dia juga menyadari bahwa mereka berada di dua dunia yang berbeda. Meskipun demikian, Rizky merasa bahwa dia tidak bisa terus menyimpan perasaannya. Dia harus menemukan cara untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Hari-hari di sekolah setelah acara sastra terasa berbeda. Rizky merasa lebih berani dan percaya diri, tetapi rasa cemas itu tidak kunjung hilang. Setiap kali dia melihat Nina, hatinya berdebar kencang. Dia ingin berbicara lebih banyak, tetapi dia juga takut akan konsekuensi dari perasaannya. Dia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang rumit, dan dia tidak ingin merusak momen indah yang telah mereka bagi. Suatu hari, saat pelajaran bahasa Inggris, Nina mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan diskusi kelompok tentang novel yang sedang mereka pelajari. Rizky merasa bersemangat, tetapi juga cemas. Dia ingin menunjukkan kepada Nina bahwa dia serius tentang sastra, tetapi dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Nina. Baiklah, kelas. Saya ingin kalian membentuk kelompok kecil dan mendiskusikan tema utama dalam novel ini. Setelah itu, kita akan berbagi pendapat di depan kelas, kata Nina dengan senyuman. Rizky merasa bersemangat dan segera bergabung dengan teman-temannya. Namun, pikirannya terus melayang kepada Nina. Setelah diskusi kelompok, Rizky merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Dia memberanikan diri untuk mendekati Nina setelah kelas. Bu Nina, apakah saya bisa berbicara dengan Anda sebentar? Tanyanya, suaranya bergetar sedikit. Tentu, Rizky. Ada yang ingin kamu sampaikan? Jawab Nina, matanya penuh perhatian. Rizky merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting. Bu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang Anda ajarkan kepada saya. Anda telah menginspirasi saya lebih dari yang bisa saya ungkapkan. Rizky mulai, berusaha untuk tetap tenang. Saya merasa bahwa saya belajar lebih banyak tentang diri saya sendiri melalui sastra, dan itu semua berkat Anda. Nina tersenyum, dan Rizky merasa sedikit lega. Saya senang mendengar itu. Rizky, kamu memiliki bakat yang luar biasa, dan saya percaya kamu akan melakukan hal-hal hebat di masa depan. Rizky mengangguk, tetapi dia tahu bahwa dia harus melanjutkan. Tapi, Bu, ada sesuatu yang lebih yang ingin saya katakan. Saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Katanya, suaranya bergetar. Nina terdiam sejenak, dan Rizky merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu bagaimana reaksi Nina. Rizky, saya menghargai perasaanmu, tetapi kita harus ingat bahwa kita berada di posisi yang berbeda. Saya adalah guru dan kamu adalah murid, jawab Nina dengan lembut, tetapi tegas. Rizky merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa Nina benar, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaannya. Saya mengerti, Bu. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa Anda sangat berarti bagi saya. Anda telah mengubah cara saya melihat dunia, katanya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa sedihnya dia. Nina menatapnya dengan penuh pengertian. Rizky, saya sangat menghargai kejujuranmu. Ini adalah perasaan yang kompleks, dan saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu mendukungmu dalam perjalananmu. Namun, kita harus menjaga batasan yang ada. Rizky mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Dia tahu bahwa dia harus menghormati keputusan Nina, tetapi dia juga merasa kehilangan. Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya akan selalu menghargai momen-momen yang kita bagi. Katanya, berusaha untuk tersenyum meskipun hatinya terasa hancur. Setelah percakapan itu, Rizky merasa bingung dan sedih. Dia tahu bahwa dia harus melanjutkan hidupnya, tetapi perasaan terhadap Nina tidak bisa hilang begitu saja. Dia berusaha untuk fokus pada pelajaran dan kegiatan lainnya,
Tetapi setiap kali dia melihat Nina, hatinya berdebar. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Hari-hari berlalu, dan Rizky mulai beradaptasi dengan kenyataan baru. Dia tetap berusaha untuk menjadi siswa yang baik dan menghormati Nina sebagai gurunya. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa perasaannya tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Dia terus menulis puisi dan cerita, mencoba menyalurkan perasaannya ke dalam karya-karyanya. Suatu hari, saat Rizky sedang duduk di perpustakaan, dia melihat Nina sedang membaca di meja yang sama. Dia merasa dorongan untuk mendekatinya, tetapi dia juga merasa ragu. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menghindar. Dengan hati yang berdebar, Rizky memberanikan diri untuk menghampiri Nina. "Bu Nina, apakah saya boleh bergabung?" tanyanya, berusaha terdengar santai. "Tentu, Rizky. Senang sekali kamu datang ke sini," jawab Nina. Senyumnya membuat hati Rizky berdebar. Mereka mulai berbincang tentang buku yang sedang dibaca Nina, dan Rizky merasa nyaman berbicara dengannya. "Bagaimana kabarmu, Rizky? Apakah kamu masih menulis puisi?" tanya Nina, matanya penuh perhatian. Rizky merasa senang mendengar pertanyaan itu. "Iya, Bu. Saya masih menulis. Saya mencoba menyalurkan perasaan saya ke dalam tulisan," jawabnya, merasa lebih percaya diri. Nina tersenyum. "Itu bagus sekali. Menulis adalah cara yang baik untuk mengekspresikan diri. Jika kamu ingin, saya bisa membacakan beberapa puisi yang kamu tulis." Rizky merasa terkejut dan senang. "Tentu, Bu. Saya akan senang sekali jika Anda mau membacanya." Mereka mulai berbincang lebih dalam tentang sastra dan puisi, dan Rizky merasa seolah-olah mereka kembali ke momen-momen indah yang pernah mereka bagi. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Nina tidak akan pernah sepenuhnya hilang, tetapi dia juga menyadari bahwa dia harus menghormati batasan yang ada. Saat waktu berlalu, Rizky merasa bahwa dia telah menemukan cara untuk mengatasi perasaannya. Dia terus menulis dan berbagi karyanya dengan Nina, yang selalu memberikan dukungan dan pujian. Meskipun mereka tidak bisa bersama dalam arti yang lebih dalam, Rizky merasa bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa. Akhirnya, saat tahun ajaran hampir berakhir, Rizky memutuskan untuk menulis sebuah puisi khusus untuk Nina. Dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya atas semua yang telah diajarkan dan bagaimana Nina telah mengubah hidupnya. Dengan penuh perasaan, dia menulis puisi itu, berharap bisa menyampaikannya kepada Nina sebelum dia lulus. Pada hari terakhir sekolah, Rizky memberanikan diri untuk mendekati Nina. "Bu Nina, saya ingin memberikan sesuatu kepada Anda," katanya, suaranya bergetar sedikit. Nina menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Rizky?" Rizky mengeluarkan selembar kertas yang berisi puisinya. "Ini adalah puisi yang saya tulis untuk Anda. Terima kasih atas semua yang telah Anda ajarkan kepada saya." Nina menerima kertas itu dan membacanya dengan seksama. Saat dia selesai, matanya berbinar. "Rizky, ini luar biasa. Kamu memiliki bakat yang luar biasa. Terima kasih telah berbagi ini dengan saya." Rizky merasa hatinya berdebar. "Saya hanya ingin Anda tahu betapa berartinya Anda bagi saya. Anda telah mengubah cara saya melihat dunia." Nina tersenyum, dan Rizky merasa seolah-olah semua perasaannya terbayar. "Saya akan selalu menghargai momen-momen yang kita bagi. Rizky, kamu adalah siswa yang luar biasa, dan saya yakin kamu akan melakukan hal-hal hebat di masa depan." Saat mereka berpisah, Rizky merasa campur aduk. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Nina tidak akan pernah sepenuhnya hilang, tetapi dia juga merasa bersyukur atas semua yang telah mereka alami bersama. Dia melangkah pergi dengan hati yang penuh, siap untuk menghadapi masa depan dengan semangat baru. Meskipun mereka tidak bisa bersama dalam arti yang lebih dalam, Rizky tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa. Dia akan selalu menghargai pelajaran cinta yang telah diajarkan oleh Nina, dan dia berjanji untuk terus menulis dan mengejar impian-impian yang telah terinspirasi oleh sosok guru yang begitu berarti dalam hidupnya.